Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang sangat ceria ini, nah insya Allah Pak Mansur akan memberikan materi tentang ibadah kepada teman-teman nih semuanya. Teman-teman semuanya, nah ketika kita beribadah atau melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, kita pastinya harus bersuci. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah suka bersama orang-orang yang bertaubat dan Allah senang bersama orang-orang yang bersuci. Maka dari itu ketika kita mau sholat, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Nah, apa syarat-syarat sahnya sholat itu? Yaitu berwudu. Ya, teman-teman biasakan berwudu, tapi apakah sudahkah teman-teman wudunya pas sesuai ajaran Nabi, atau teman-teman ketika berwudu masih ngasal nih wudu, yang penting basah nih semuanya. Nah, hari ini Pak Mansur akan menjelaskan bagaimana cara berwudu dengan baik. Nah, jadi hari ini Pak Mansur akan menjelaskan wudu dengan baik, tata cara wudu dengan baik, supaya amal ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat sahnya sholat itu harus berwudu. Apabila wudunya salah, apabila wudunya keliru, apabila wudunya tidak benar, maka otomatis sholatnya juga tidak sah alias batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, hari ini Pak Mansur akan menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu dengan benar. Nah, ketika berwudu pasti kita tidak luput dari niat terlebih dahulu, dan kemudian cuci muka, basuh muka, dan kemudian mengusap tangan sampai siku, lalu kemudian membasuh kepala, telinga, dan yang terakhir adalah kaki. Nah, jadi bagaimana cara-caranya yang benar? Apakah kita cuma hanya menyiram terus dibasuh udah cukup seperti itu, atau seperti apa? Oke, sekarang Pak Mansur akan menjelaskan langsung aja nih. Nah, tapi sebelum berwudu pastinya kita tahu nih sebelum berwudu apa yang harus dilakukan oleh kita, sunnah-sunnahnya. Misalnya sebelum berwudu kita cuci tangan dulu, cuci tangan supaya tangan kita bersih. Karena kalau dalam kitab dijelaskan aina batah, apalagi yang baru bangun tidur harus cuci tangan, karena tangan itu kata ulama aina batah, di mana tangan ini akan menginap, di mana tangan kita itu akan akan menyentuh, entah di kepala atau kaki gitu. Entah di kepala atau kaki atau kemana. Nah, kita tidak tahu kan ketika tidur. Nah, maka dari itu disunatkan untuk mencuci tangan dulu, dan kemudian setelah mencuci tangan berkumur-kumur untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel, dan kemudian lalu kemudian menghirup air ke dalam hidung. Nah, setelah itu baru kita niat dan wudhu. Nah, adapun cara-caranya sekarang teman-teman ikut Pak Mansur. Yuk ikut Pak Mansur aja. Nah, kita sudah sampai ya di tempat kita mengambil wudhu. Nah, tadi pertama sebelum kita berwudhu cuci tangan dulu. Nah, kecilkan ya airnya ya. Karena kata Nabi, kalau Nabi berwudhu itu satu umur itu kata Nabi 2 tangan seperti ini nih. Satu umur itu seperti ini. Satu umur seperti ini. Kata ulama ya. Ya, jadi kita jangan boros-boros airnya, kecilin aja. Oke, kita cuci tangan dulu. Cuci. Setelah dicuci tangan, lalu kemudian kita berkumur-kumur. Terus kemudian setelah berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung atau menghirup air ke dalam hidung. 3 kali. Nah, kemudian setelah itu baru kita niat wudhu.
tahu kan semuanya niat wudhu. Nawaitul wudhu'ah li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, jadi 3 kali kata Rasulullah, 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Nah, tadi kan Pak Masud sudah contohkan 3 kali. Nah, setelah itu diusap sampai rata di muka ini, di permukaan ini sampai ujung apa nih, telinga ya. Terus bawahnya sampai dagu. Pokoknya di muka ini kita ratakan. Nah, setelah itu setelah itu baru kita membasuh tangan sampai di atas siku sedikit aja. Di atas siku sedikit aja. Ya. Di atas siku sedikit aja, karena dalam kaidah itu la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu ya kata dalam usul fiqh itu dijelaskan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka dari itu kita lebihkan sampai 3 kali. Nah, setelah membasuh tangan, kemudian membasuh kepala, boleh kita ambil, buang. Caranya seperti ini, ke belakang, kemudian ke depan lagi. Ambil lagi sampai 3 kali. Caranya seperti ini. Nah, teman-teman seperti ini. Terus tarik ke belakang, habis itu ke depan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu telinga. Caranya seperti ini, diputar juga, diputar. Nah, setelah itu terakhir adalah kaki. Nah, batasnya di atas mata kaki, sama di atas mata kaki sedikit, sama seperti tangan tadi di atas siku sedikit. Kaidahnya la yatimul wajib illa bihi fahuwa al-wajib. Nah, kita basuh. Ini wajib ya, kaki ini wajib dibasuh juga. Nah, dalam Al-Quran itu kan wamsahu bi arjulikum juga kan disebutkan, kaki juga disebutkan. Maaf, kaki itu juga dibasuh. Nah, ini wajib kata Rasulullah. Ketika kata Rasulullah bahwa tumit itu harus basah, karena pada waktu itu ada sahabat yang ketika mau ambil wudhu, tumitnya tidak basah. Akhirnya dia cuma sembarangan membasuh kaki. Akhirnya kata Rasulullah, sempurnakanlah dan basahilah tumitmu. Seperti itu kata Rasulullah. Oke, setelah ambil wudhu kita berdoa. Nah, kita berdoa. Gimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Tadi kita sudah menjelaskan tentang wudhu. Wudhu bagaimana cara berwudhu dengan baik. Nah, karena wudhu itu sebagian dari syarat sahnya sholat atau ibadah. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada air? Nah, kalau tidak ada air maka kita akan menggunakan debu yang bersih. Tapi jangan sampai menggunakan debu yang kotor. Debu yang bersih yang terhindar dari najis. Nah, karena tayamum ini pengganti dari wudhu. Nah, apabila tidak menemukan air, apabila tidak ada air, maka kita harus tayamum. Bagaimana tata tayamumnya? Bagaimana cara bertayamum? Nah, sekarang Pak Mansur akan menjelaskan caranya. Seperti apa? Oke, pertama kita mengambil debu yang suci. Kita ambil debu, kemudian ditaruh di 2 tempat. Nah, misal di sini debu yang pertama, di sini debu yang kedua. Nah, tata caranya, pertama kita udah suci nih, udah bersih ya, tangan kita udah bersih. Kemudian kita tepuk. Setelah ditepuk, maka kita buang dulu. Buang. Nah, setelah dibuang,
maka kita siap-siap untuk membasuh muka. Pertama, setelah kita nempel, maka kita niat nawaitu tayammumah listibahatis sholati, yaitu pengganti dari wudhu. Nempel, diratakan ke muka, udah. Setelah itu buang lagi, buang bersih ya, tidak ada debu di sini di tangan kita, sudah tidak debu. Lalu kemudian kita selanjutnya ke tangan, Nah, kita menepuk debu yang satunya lagi, tepuk satunya yang lagi, kemudian buang. Cara buangnya seperti ini, jangan seperti ini, habis nanti. Nah, jadi cara buangnya seperti ini. Nah, jadi pertama yang diusap adalah tangan kanan. Caranya gimana? Tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan, tarik ke atas, sampai siku, kemudian balik. Nah, sudah. Nah, selanjutnya yang tangan kiri sama. Tangan kiri diletakkan di atas telapak tangan, tarik ke atas, nah sampai siku, kemudian terus diputar balik. Nah, udah deh. Nah, itulah cara-cara berwudu, cara-cara tayamum, yaitu sebagai pengganti dari wudu. Ataupun kalau hadas besar bisa kita menggunakan tayamum seperti ini. Jadi tayamumnya hanyalah yang dibasuh hanyalah muka dan tangan, dua tangan. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa Pak Mansur sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan buat Pak Mansur juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Mansur akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel YouTube kita. See you!